Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesar Sarbazanda dengan NIM C1C023035 dari kelas R10. Di sini saya akan membahas mengenai materi Sistem Keuangan Syariah untuk mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MSAK. Sistem keuangan syariah didasarkan pada serangkaian prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai etika Islam dan memberikan pedoman untuk aktivitas ekonomi yang adil dan berkelanjutan menurut Sandrina et al. 2024. Sistem keuangan syariah ini terkait erat dengan harta kekayaan, akad transaksi, serta transaksi yang diperbolehkan dan dilarang syariah menurut Nurhayati dan Wasila tahun 2013. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah ini diperlukan untuk memberikan arahan yang jelas mengenai mekanisme akad, transaksi, dan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Dari latar belakang tadi, maka pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai konsep memelihara harta kekayaan, perolehan dan penggunaan harta dalam syariah, akad atau kontrak atau transaksi dalam syariah, transaksi yang dilarang, riba dan jenis riba, prinsip sistem keuangan syariah, dan jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Jadi, secara bahasa, harta ini berasal dari kata al-mal yang berarti sesuatu yang condong atau sesuatu yang berpaling dari salah satu perspektif. Dalam Islam, konsep harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelolanya dan memanfaatkannya dengan baik yang tercantum dalam Quran surah Taha ayat 6. Nah, pemeliharaan harta ini merupakan salah satu dari 5 tujuan utama syariat dalam maqasid syariah. Nah, dalam pandangan para ulama, pemeliharaan harta ini dilakukan dengan menghindari berbagai perbuatan yang dilarang seperti pencurian, penipuan, riba, serta memakan harta orang lain secara batil. Dalam kegiatan muamalah, pemeliharaan harta menurut Dr. Ali Musa Hussain dalam Analia et al. 2023, terdapat 3 hal penting yang wajib ditekankan atas upaya memelihara harta yang dimiliki, yaitu pertama, dilakukannya pencatatan transaksi sebagai bukti, yang kedua, adanya saksi, yang ketiga, dokumentasi yang sah untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Selanjutnya yaitu mengenai perolehan dan penggunaan harta dalam syariah. Jadi, harta yang baik ini harus memenuhi 2 kriteria. Pertama, diperoleh dengan cara yang sah dan benar. Yang kedua, dipergunakan dengan dan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk perolehan harta ini adalah aktivitas ekonomi yang masuk ke dalam kategori ibadah muamalah. Harta ini dapat dikatakan halal dan baik jika niat, tujuan, dan cara untuk memperolehnya ini benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setiap aktivitas ekonomi, baik bekerja, berbisnis, maupun berinvestasi, ini tetap harus memilih yang halal meski keuntungan di duniawi ini lebih sedikit. Lalu, untuk penggunaan harta, ini terdapat ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta, yaitu pertama, tidak boros dan tidak kikir, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta mengajarkan kepada kita semua untuk hidup dalam batas-batas kewajaran. Yang kedua, memberikan infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai dengan ketentuan untuk orang yang tidak mampu. Yang keempat, memberikan pinjaman tanpa bunga yang bertujuan untuk mempermudah pihak yang menerima dan tidak memberatkan. Dan yang kelima, yaitu meringankan kesulitan orang yang berhutang. Akad, kontrak, atau transaksi dalam syariah. Jadi, dalam bahasa Arab, akad atau al-akad jamaknya yaitu al-uqud berarti ikatan atau mengikat. Cara terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian atau penyerahan yang disebut dengan ijab dan penerimaan yang disebut dengan qabul yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Nah, akad ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama ada yang namanya akad tabaruk, yaitu perjanjian yang transaksinya tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Untuk akad ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu meminjamkan uang yang terdiri dari qard dan hiwalayah, lalu meminjamkan jasa yang terdiri dari wakalah, wadiah, dan kafalah. Yang ketiga yaitu memberikan sesuatu yang terdiri dari wakaf, hibah, dan sedekah. Yang kedua yaitu akad dirajah. Jadi akad dirajah ini adalah akad yang ditujukan untuk memperoleh laba yang terdiri dari 2 bentuk, yaitu pertama natural uncertainty contract, yaitu didasarkan pada kerjasama dengan mencampurkan aset dari para pihak yang bertransaksi. Lalu yang kedua ada yang namanya natural certainty contract yang didasarkan pada pertukaran aset antara 2 pihak.
Selain itu, akad ini juga memiliki rukun dan syarat sahnya yang terbagi menjadi yang pertama, adanya pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad, yang syaratnya yaitu orang yang merdeka, mukallaf, dan akal sehat. Dan kedua, objek akad, yaitu sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu, seperti barang dagangan. Dan ketiga, ijab kabul, yaitu kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Kemudian mengenai transaksi yang dilarang di dalam syariah, yang dimana terdapat beberapa hal yang termasuk transaksi yang dilarang. Yang pertama, yaitu semua aktivitas bisnis yang terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti narkoba, minuman memabukkan, dan babi. Yang kedua, transaksi riba. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, perjudian. Yang kelima, garar atau ketidakpastian atau keraguan dalam suatu akad transaksi. Yang keenam, yaitu ihtikar yang disebut juga dengan penimbunan barang. Yang ketujuh, yaitu monopoli, kondisi ketika satu pelaku usaha ini menguasai pasar dengan cara menghambat pihak lain untuk masuk ke pasar. Dan kedelapan, ada bai'an najisi atau rekayasa permintaan. Yang kesembilan, suap. Yang kesepuluh, takaluk atau penjual bersyarat. Yang ke-11 yaitu bai al-ina, yaitu pembelian kembali oleh penjual. Yang ke-12 ada talaki al-ruban. Riba dan jenis riba. Apa itu riba? Jadi, riba ini adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari penangguhan waktu tertentu, baik pinjaman untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif, yang hukumnya haram karena tidak disertai dengan pengganti atau iwad yang sah menurut syariah. Nah, riba ini terdapat beberapa alasan mengapa dilarang di dalam Islam. Yang pertama yaitu karena riba ini merupakan transaksi yang tidak adil. Lalu yang kedua, karena riba ini menyebabkan terputusnya hubungan sosial. Yang ketiga, riba ini dilarang karena menciptakan ketimpangan sosial. Selain itu, riba ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama ada namanya riba nasi'ah, yaitu riba yang muncul karena utang piutang. Dan kedua ada namanya riba fard, yaitu riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter barang sejenis secara tidak seimbang. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip sistem keuangan syariah. Jadi untuk prinsip sistem keuangan syariah ini mengacu kepada prinsip rela sama rela, lalu tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, lalu hasil usaha muncul bersama biaya, dan untung muncul bersama risiko. Nah, dalam sistem keuangan syariah ini terdapat beberapa prinsip yang perlu diketahui sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama yaitu pelarangan riba. Yang kedua ada namanya pembagian risiko. Dan yang ketiga menganggap uang sebagai modal potensial. Yang maksudnya yaitu uang bukan sekedar alat tukar tetapi juga digunakan sebagai modal untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang keempat yaitu larangan kegiatan spekulatif. Maksudnya yaitu transaksi yang memiliki tingkat kepastian tinggi ini dilarang dalam Islam. Dan yang kelima yaitu kesucian kontrak. Dan yang keenam yaitu aktivitas usaha sesuai dengan syariah, yang dimana seluruh kegiatan usaha ini harus halal. Dan yang terakhir yaitu mengenai jenis instrumen keuangan syariah, yang dimana instrumen keuangan syariah ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok pertama yaitu akad investasi. Jadi akad investasi ini merupakan jenis akad dirajah dengan bentuk uncertainty contract. Nah, akad ini memiliki beberapa jenis instrumennya, seperti pertama mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, ini mana keuntungan ini dibagi dan kerugian ini ditanggung oleh pemilik modal. Lalu ada namanya musyarakah, yaitu kerjasama yang keuntungan dan kerugiannya ini dibagi sesuai dengan kontribusi modal. Kemudian ada namanya sukuk, yaitu jenis obligasi yang dalam bentuk syariah. Lalu ada namanya saham syariah. Nah, kelompok yang kedua yaitu akad jual beli atau sewa menyewa, yang merupakan jenis akad dirajah dengan bentuk certainty contract, yang terdiri dari murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan. Lalu ada namanya salam, yaitu jual beli barang yang belum tersedia dengan spesifikasi yang jelas. Lalu ada namanya istisna, yaitu pemesanan barang dengan pembayaran fleksibel. Lalu ada yang namanya ijarah, yaitu akad sewa untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa. Nah, kelompok yang ketiga itu akad lainnya, yang dimana jenis instrumennya terdiri dari sarf atau jual beli valuta. Lalu ada yang namanya wadiyah, yaitu akad penitipan. Lalu ada yang namanya qardul hasan, yaitu pinjaman tanpa imbalan. Lalu ada yang namanya wakalah, yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain dengan imbalan jasa.
Nah, dari materi tadi maka dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan syariah ini berdasarkan prinsip Islam yang menekankan keadilan, kehalalan, dan tanggung jawab dalam memperoleh, memelihara, dan menggunakan harta. Nah, sistem ini akan mengatur transaksi agar terbebas dari riba, garar, penipuan, dan praktik yang merugikan. Serta dalam sistem ini juga menyediakan instrumen keuangan syariah yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu akad investasi, lalu akad jual beli atau sewa menyewa, dan akad lainnya. Nah, penerapan prinsip syariah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan kepentingan akhirat. Baiklah, cukup sekian pembahasan saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.